saya juga berharap bahwa memang situasi ini jangan pernah terjadi lagi dan kemudian, pemerintah, DPR dan lain sebagainya artinya mereka harus mengintrospeksilah karena menurut saya ini memang kerusakannya dimulai dari sistem ya. Ada yang bawa molotov. Kalau kita Iya. bayangkan ini ada driver ojol, kamu narik terus ikut demo, masa sempat-sempatnya kamu bikin bom Iya. molotov Dan gitu? buat apa? Dan buat apa gitu loh. Nah, itu kan sudah menunjukkan kejanggalan tadi. Hmm. Kemudian ada lagi kembang api atau apa istilahnya itu? Petasan gitu Petasan. ya. Dan itu nggak habis-habis, Bang. Ini ada soal TNI dan macam-macam. Saya mengatakan bahwa itu emang ada upaya bagian dari skema ini antara lain adalah udah menyalahkan geng Solo, menyalahkan Jokowi, tapi yang paling penting menyalahkan polisi. Ya. Polisi ini sumber malapetaka di Indonesia gitu ya. Plus satu lagi, kalau polisi bisa disingkirkan, jangan khawatir, ada tentara yang akan mengambil alih. Ya, penonton Cakra TV ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito El Kayeni didampingi oleh Bang Ade Armando. Siap. Kemudian ada Mas Warsa Tarsono di sebelah saya. MWT. Kita kali ini akan ngobrolin soal pasca demonya, Bang. Kalau demonya kan sudah ramai kemarin. Nah, pasca demonya ini banyak yang membicarakan siapa sih dalang di balik kerusuhan. Ya. Kemudian mengait-ngaitkan dengan beberapa pihak. Misalnya ada yang menyebut ini ada kaitannya dengan TNI. Ada yang bilang begitu, Bang. Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan geng Solo. Ada pula yang mengatakan oh ini ulahnya Riza Khalid yang DPO Pertamina itu yang sekarang kabur buron ya. Ada banyak lah. Nanti kita obrolin ini lebih mendalam, Bang. Nah, terkait hal ini yang lagi dibicarakan ya terutama di sebuah podcast Forum Keadilan TV, itu ada salah satu narasumber seorang ketua IPW Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Nah, dia salah satu orang ya di antaranya yang mengatakan bahwa demo kemarin itu ada aktor atau penunggang gelap kalau menurut dia, kekuatan gelap yang ingin menjadikan polisi sebagai sasaran kemarahan. Polisi ya? Polisi dalam ini dijadikan target gitu ya. Nanti ada banyak alasan nanti kita bicarakan perlahan-lahan. Nah, menurut Bang Ade, apakah argumen ini benar atau ada sekedar bisa-bisa aja ini Pak Sugeng ini untuk baik-baikin polisi atau gimana, Bang Ade? Ya. Pak Sugeng ini nggak perlu ngebaik-baikin polisi ya. Dia itu adalah sebuah LSM, Indonesian Police Watch yang dia pimpin itu adalah sebuah LSM yang kerjaannya justru mengawasi polisi. Dia sering sekali mengkritik polisi. Gitu ya malah ya. Iya. Ini kan seperti biasa kalau ada Media Watch itu kan mengawasi media. Police Watch itu mengawasi polisi. Dia tidak digaji oleh polisi dalam hal ini. Jadi kalau ada anggapan bahwa dia dengan sengaja ingin membaik-baiki polisi, gitu kan? Kan itu sih bukan sesuatu yang kayaknya bisa diterima. Ya. Tapi menarik memang apa yang dia sampaikan nih, Mas Jito, Mas Warsa ya. Dia menganggap bahwa memang ada kekuatan tertentu nih, kayaknya yang membuat polisi menjadi sasaran kemarahan nih. Betul. Dan kita memang bisa melihat itu terjadi sekarang ini. Misalnya saja ada sebuah atau bukan sebuah rangkaian tuduhan bahwa polisi melakukan tindak represif, tindakan yang brutal, tindakan yang menindas terhadap para demonstran, memukuli, Bahkan kasus ini adalah bukti bahwa polisi jahat itu antara lain karena tewasnya Afan ya. Afan siapa namanya? Afan Kurniawan siapa? Afan Kurniawan kan. Ya kita ingat dia adalah pengemudi ojol sebetulnya ojek online yang terbunuh saat demonstrasi di tanggal 25 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 25. 25 atau 28 saya lupa ya. Itu Kamis malam ya. Dia tewas karena ditabrak oleh mobil rantisnya polisi. Nah, itu dianggap sebagai seolah-olah polisi dengan sengaja berusaha membunuh demonstran. Jadi tewasnya itu dianggap sebagai tewas karena dibunuh oleh demonstran. Dibunuh oleh polisi. Jadi saya sih melihat bahwa emang ada upaya sengaja nih ya
untuk menyudutkan polisi dalam kasus kerusuhan dari tanggal 25 ini kan, unjuk rasa dari tanggal 25 terus menerus itu kan. Betul. Tapi tentu saja kemudian kalau kita lihat secara jernih objektif, di mana ya letak represif, brutal dan kekejaman polisi? Polisi ya memang menghadapi demonstran ya. Tapi ya kita bayangkanlah, saya nggak tahu Anda tuh pas zaman Orde Baru tuh Anda udah hidup nggak sih? Sudah dong, saya udah remaja. Udah remaja ya. Kita masih ingat lah apa yang terjadi di masa itu ya. Antara waktu itu bahkan TNI sendiri yang berhadapan kan. Itu kan betul-betul digebukin gitu ya, ditembak, bahkan ada yang dibunuh kan. Demonstrannya maksud saya ditembak dari jarak jauh mati, atau ya saya sendiri terlibat tuh dalam bahkan demonstrasi yang lebih awal dari tahun 98. Kalau tahun 98 saya sudah cukup udah berusia lebih lanjut, sehingga saya ketika itu udah jadi dosen dan mengajar di UI gitu ya. Jadi saya nggak terlibat langsung tuh berhadapan sama polisi atau sama tentara. Tapi kalau sebelumnya kan terjadi. Nah, ini sama sekali nggak ada bandingannya dibandingkan apa yang terjadi waktu itu. Polisi ini betul-betul seperti, kalau dalam pandangan saya ya, menahan diri. Nah, gitu Bang. Ada yang mengatakan polisi kok diam aja sih, ada orang merusak, bakar. Itu kenapa Bang? Nah itu yang saya ingin katakan, dan saya rasa ingin dikatakan juga oleh Pak Teguh ini ya. Ya Sugeng ya udah sama. Pak Sugeng Teguh Santoso. Tiga namanya. Orang Jawa kan banyak namanya. Mau Sugeng, mau Teguh, mau Santoso. Ya. Oke. Jadi dia melihat dalam hal ini, dia sebagai Police Watch ini melihat bahwa yang tadi tesis saya ada upaya memang untuk menyudutkan polisi. Saya tidak sedang ingin berusaha membaik-baiki polisi, sama dengan Pak dengan siapapun ya. Kita tidak sedang berusaha melakukan itu. Tapi adalah salah sama sekali untuk mengatakan bahwa polisi itu adalah si penyebab kerusuhan dan memperlakukan demonstran dengan cara yang tidak manusiawi gitu ya. Nah, Anda bahkan menyebut satu hal, kok malah terkesan seperti diam. Misalnya aja, kalau di awal-awal ketika berhadapan dengan para demonstran dia turun. Betul. Tapi lihat dia dipukulin kan, digebukin, orang dilemparin. Demonstran tuh membawa bambu segala macam. Untung nggak ada yang bawa samurai kali ya. Nah, polisi cuma pakai tamengnya tuh menghadapi itu. Paling-paling kalau kemudian mereka ingin membubarkan, istilah polisi menguraikan demonstrasi, mereka menembak dengan gas air mata ya, tembakan air mata. Tapi ketika misalnya ada serangan-serangan terhadap rumah penjarahan, ya taruhlah kita sebut terhadap Pak Syahroni yang paling parah. Mobil dirusak, barang-barang diambilin, dijarah. Tapi juga kepada Mas Eko, kepada Mas Uya, kepada Bu Sri Mulyani, dan berulang-ulang terjadi. Polisi seperti tidak cukup sigap. Jadi mereka baru turun setelah kerusuhan terjadi dan menangkapi orang-orang teridentifikasi sebagai barangkali penjara, pelaku kerusuhan gitu kan. Kan sekarang udah begitu banyak orang yang sudah ditahan kan. Yang jadi tersangkanya itu sekitar 55 kalau nggak salah. Nah kan itu menimbulkan pertanyaan. Kenapa polisi seperti tidak berada di tempat? Kenapa itu Bang? Kalau dalam pandangan saya karena mereka merasa mereka harus memang menahan diri. Kenapa harus menahan diri? Kan mereka punya otoritas ya. Otoritas. Nah polisi ini terlalu lama sering disalahkan. Saya ingat sekali kasus Kanjuruhan. Ingat? Yang di Malang itu kan? Ya kita tentu saya bersedih dengan tewasnya ada ratus puluhan ya. Puluhan banyak yang tewas kan. Dan itu yang disalahkan polisi. Kenapa? Polisi ketika itu sebenarnya kan gini ceritanya. Waktu itu para supporter itu tiba-tiba masuk ke lapangan dan bahkan sampai dianggap membahayakan tim Persebaya kalau nggak salah. Bahkan pemainnya sendiri Arema. Malang. Arema Malang. Karena kan waktu itu Aremanya kalah ya. Tapi poin saya adalah polisi terpaksa harus turun tangan dan menembakkan gas air mata kan untuk membubarkan itu. Sayangnya penembakan itu barangkali tidak cukup
terencana dengan baik gitu kali ya. Ya. Sehingga orang-orang itu masyarakat itu Berlarian. berlarian ke wilayah-wilayah yang justru mencelakakan mereka. Mereka berusaha keluar dari gerbang gitu ya. Gerbangnya terkunci. Tapi gerbangnya terkunci. Ya. Yang tewas di sana. Itu kita semua prihatin lah. Tapi buat saya pertanyaannya adalah apakah memang polisi sedemikian harus disalahkan atas apa yang sedang terjadi waktu itu? Tapi kita lewatkan pengalaman itu. Kita cuma ingat bahwa ketika itu polisi disalahkan. Sampai sekarang pun berulang kali itu polisi disalahkan untuk. Anda pernah lihat nggak demonstrasi di Amerika, di Inggris, di negara-negara Barat? Iya. Ya. Nah, kan ada rekaman-rekamannya lah paling tidak kan, iya. kalau tidak melihatnya secara langsung. Kan di sana pun polisi kalau dia berhadapan dengan demonstran, mereka bisa memukuli demonstran. Betul. Bisa menembak dengan peluru karet, bahkan bisa menembak dengan kalau sudah betul-betul tidak bisa diatasi, itu menembak dengan peluru tajam. Tembakannya memang tidak langsung diarahkan ke orang. Pasti dicegah jangan sampai itu membunuh orang. Tapi dia bisa menembak kaki misalnya, menembak ke bumi, menembak ke atas dan seterusnya. Di sini polisi bukannya tidak punya otoritas, punya otoritas itu. Betul. Diberi kewenangan itu. Terus? Tapi mereka sangat khawatir kalau sampai gara-gara kesalahan, ya taruhlah ya, misalnya kayak kasus tadi Afan itu, kan langsung mereka digempur, maka mereka berusaha menahan diri, jangan sampai terlalu jauh nih, ya berusaha mengatasi kondisi dengan melakukan misalnya tadilah pemukulan segala macam. Jadi saya duga polisi di Indonesia itu ada beban di dirinya. Saya nggak bilang bahwa polisi itu baik-baik saja, enggak lah, banyak kasus kita dengar tentang polisi ya. Tapi kalau dalam kasus demonstrasi ini kelihatan sekali mereka itu ragu untuk bertindak secara keras dan tegas. Ya, memang selama ini kan banyak anggapan ya di masyarakat, terutama Gen Z, bahwa kalau demonstrasi dan demonstrasinya ricuh, itu polisi tetap nggak boleh mukul. Maka selama ini kan persepsi inilah yang berkembang dan menganggap polisi memukul demonstran itu salah. Salah. Padahal pernyataan ini salah. Gitu. Pernyataan itu salah. Tuduhan itu salah. Tuduhan ini salah karena memang secara dalam undang-undang pun kan polisi itu kan punya hak, punya kewenangan untuk menertibkan situasi chaos gitu loh. Iya. Kalau demonya tertib kayak buruh itu biasanya tertib, kecuali ya kalau yang chaos ya biasanya tertib, atau sama mahasiswa-mahasiswa yang biasanya tertib itu oke-oke aja. Tapi ketika entah itu karena ditunggangi atau karena memang sudah marah ya seperti demo kemarin itu kan karena endapan kemarahan juga kan. Terus ada yang memprovokasi juga. Nah ini yang kemudian disalah persepsikan bahwa selama ini polisi itu nggak boleh melakukan hal-hal di luar gas air mata dan water cannon. Kalau di luar itu wah itu udah represif, menindas, brutal gitu. Jadi menurut saya dalam kasus kemarin itu ya, saya mau nanya ke Mas Warsa gantian Bang ya. Massa itu kan udah mundur, buruh udah mundur atau mahasiswa udah mundur. Tapi kemudian ada massa lain yang terus berdemo sampai malam gitu. Dan itulah yang kemudian chaos gitu. Nah, menurut Mas Warsa ini apa sih yang terjadi atau siapa sih orang-orang ini kok sampai merebut lahan orang lain atau kalau pakai bahasa siapa itu membegal demo, kemudian menimbulkan chaos. Apa yang terjadi sebenarnya Mas Warsa? Iya. Pastinya kalau pertanyaannya siapa sih memang saya juga belum tahu persis ya. Kita semua belum bisa. Iya, belum bisa menebak. Cuman memang ini menurut saya ya ada kelompok yang ingin memanfaatkan situasi ini menjadi lebih buruk gitu. Iya. Nah, karena itu akhirnya mereka menyusup melakukan ya berbagai aksi yang merusak gitu, mulai dari pembakaran. Saya ketika melihat pertama kali ngelihat karena saya di kurang lebih nggak jauh dari ini ya Senen ya ketika ada, dan saya ingat sekali bahwa halte Senen itu salah satu halte yang sering saya gunakan gitu ketika naik busway. Jadi ketika itu terjadi itu saya dibakar ya? Dibakar itu langsung sedih banget gitu dengan situasi sekarang. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang ini, orang yang tidak berpikir rasional gitu. Itu kan kepentingan masyarakat sendiri. Dibangun harus dengan biaya lagi gitu. Dan itu
bisa jadi kan mengambil pos-pos yang tadinya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, itu jadi dipindahkan ke situ gitu. Apalagi pembakaran di tempat yang di tempat lain ya, ada DPRD, kantor pemerintahan, bahkan ada museum di Kediri itu ya. Di Kediri di jarah ya. Itu menurut saya itu bodoh banget itu. Iya. Mengurut dada banget buat saya itu. Ini makanya menurut saya memang ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Karena itu saya sih berharap bahwa kepolisian atau pihak berwenang lah untuk mengungkap siapa di balik ini semua. Dan catatannya juga bahwa saya termasuk nggak setuju juga sampai orang menjarah rumah anggota DPR. Karena kan gimana pun kalau memang mereka korupsi ya buktikan secara hukum, kemudian dihukumnya seperti apa gitu. Tapi kalau dijarah itu kan jadi istilahnya ya itu tindakan kriminal sendiri gitu melakukan itu. Jadi ya makanya, dan jangan sampai ini jadi presiden berikutnya gitu. Dan ini yang diserang itu bukan karena alasan korupsi loh. Bukan, karena pernyataan. Iya, karena pernyataan. Dan goyang-goyang gitu loh di DPR itu kan. Iya, itu kan semuanya sebenarnya persepsi kan, yang akhirnya ya kita mendingan kita mengkritik yang sekeras-kerasnya, menghujat sekeras-kerasnya, jangan sampai kemudian melakukan aksi-aksi yang merusak gitu. Justru itu tidak akan memperbaiki sesuatu, justru itu merugikan kita sendiri gitu loh. Ya walaupun ya artinya sih saya juga berharap bahwa memang situasi ini jangan pernah terjadi lagi, dan kemudian pemerintah, DPR dan lain sebagainya, artinya mereka harus mengintrospeksi lah. Karena menurut saya ini memang kerusakannya dimulai dari sistem ya. Sistem bukan dalam arti gini, bukan karena kan kemarin ketika situasi kayak gini ada aja orang yang memanfaatkan bahwa harus diganti dengan sistem Islam, gitu-gitulah. Apa itu? Sistem video. demokrasi. Jadi inilah demokrasi yang kemudian artinya kan kalau demokrasi ada anggota DPR yang harus dibiayain, terus harus pajak. Di Islam nggak perlu kayak gitulah gitu loh. Jadi sistem jawaban dia nih terhadap ini semua adalah ganti dengan sistem Islam dengan hukum negara. Ya sudahlah ya. Itu beredar Bang Itu beredar, di video-video gitu loh. Ke saya. Nah, ya makanya saya bilang bahwa ini secara sistem memang kita harus secara komprehensif mengevaluasi, termasuk istilahnya kalau sekarang terkait dengan gaji dan tunjangan DPR dan pejabat negara, saya kira memang ya harus dievaluasi benar-benar. Termasuk ke polisi sendiri ya? Termasuk ke polisi sendiri gitu loh. Tapi polisi mah gajinya nggak besar. Ya cuman kan kedengar ada kasus-kasus yang artinya gini, seringkali kasus-kasus korupsi atau premanisme dan lain sebagainya itu di-backing oleh aparat-aparat tertentu. Itu yang itu harus semua dibersihkan. Itu harus semua gitu dibongkar. Harus semua dibersihkan. Nah, terkait dengan siapanya ya, apalagi ya itu tadi, saya sampai sekarang saya belum bisa menemukan titik terang. Tapi bisa menebak-nebak. Ya walaupun kan selalu ketika ketika dulu 98 itu kan wacana tentang apakah ini pihak tentara, kadang atau ke polisi atau ada pihak lain, selalu ada aja ya wacana seperti itu. Tapi memang ketika itu juga enggak kemudian enggak tahu itu enggak ditangani secara serius sehingga ketemu oknumnya. Yang dihukum kan saat itu adalah misalnya kalau dari pihak tentara ya, komandan-komandan yang memang misalkan membawahi satuan itu, misalnya ketika ada tentara waktu itu prajurit yang menembak mahasiswa di Trisakti kan, yang 98 gitu, ya 98 gitu kan waktu itu ya komandannya atau pelakunya dan sebagainya. Tapi dalang di balik itu, dalangnya kita juga kan nggak sampai saat ini nggak tahu, nggak ada yang ditangkap. Nah, jangan sampai misalkan saat ini juga
terjadi begitu Iya, gitu. iya, betul. Artinya itu kecurigaan ada, tetapi tidak ada tindak lanjut yang untuk menggali lebih jauh tentang Walaupun itu. seringkali berat sih ya. Ya. Berat tuh artinya gini. Saya duga sih sebetulnya 98 tuh paling tidak di pihak tentara gitu. Mereka adalah nama-nama yang mereka ketahui sebagai dalang gitu, kalau kita gunakan istilah dalang. Tapi kan kalau itu diungkapkan ke publik misalnya, itu kan bisa panjang. Ya. Tapi ya itu saya cuma mau bilang kenapa 98 tuh nggak pernah bisa dibongkar ya. Siapa pelaku sesungguhnya. Kali ini pun begitu paling Bang. Ya. Siapapun aktor sebenarnya itu nggak akan bisa diungkap ke publik karena memang cost-nya akan sangat mahal kalaupun ada ya. Kalaupun ada. Ya. Cuman saya memang ngerasa bahwa misalnya orang kayak Reza Khalid sih paling mungkin dia mendanai. Ikut mendanai ya. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi dianggap sebagai dalang utama gitu. Kayaknya kejauhan lah. Enggak masuk akal Bang ya. Tapi kembali ke tadi ya. Saya bahkan merasa bahwa sebetulnya kata si orang-orang ini nih, si para penjahat mafia besar ini memanfaatkan situasi, itu mungkin harus juga dengan satu catatan tambahan. Jangan-jangan mereka yang menciptakan situasinya. Jadi ini semua made up gitu loh, dibentuk, direkayasa. Betul. Coba kita lihat dari awal ya, kenapa sampai terjadi peristiwa ini, atau kita belum bisa bilang tragedi dalam artian dibandingkan dengan masa lalu gitu ya. Ini tapi 7 orang sudah tewas atau 9 orang bahkan 9 orang sudah tewas ya. Dan yang tewas tuh justru bukan pertama-tama bukan para demonstran ya. Kayak yang Afan jelas yang memulai ya, yang almarhum ya. Tapi misalnya apa yang terjadi di Makassar kita tahu. Itu gedung DPRD ya. DPRD dibakar. Yang tewas ASN. ASN yang nggak bisa melarikan diri dari dia di lantai. Ada yang terjun Bang, mati juga. Ada yang terjun ya. Jadi tragedi sih. Tapi barangkali kalau dibandingkan dengan tragedi di masa lalu ini masih lebih rendah gitu ya. Tapi kita harus akui ini adalah sesuatu yang harus kita prihatinkan nih. Ini kematian demi kematian yang terjadi itu memang mudah-mudahan bisa berhenti, bisa diselesaikan nih. Tapi siapa orang di belakangnya, seperti Anda bilang, mungkin ya tidak akan pernah diungkapkan secara terbuka. Tapi saya ingin katakan adalah barangkali memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuat ini semua. Coba kita ulang ceritanya kan. Ini kan dimulai dengan sebuah informasi yang ternyata kemudian tidak terlalu clear juga mengenai kenaikan tunjangan. Betul. DPR. Ya. 50 juta kan? Rumah tunjangan. Yang sebetulnya bukan sesuatu kalau menurut penjelasan kalau nggak salah Pak Dasko ya. Yang bilang bahwa ini bukan baru, ini udah jalan dari tahun lalu, akan selesai pada bulan Oktober atau November. Sebagian bilang enggak, ini buat tahun depan 2026. Tapi bukan itu yang sebetulnya membuat ledakan ini kan. Ledakan ini terjadi gara-gara pertama-tama nih joget-joget. Pertanyaannya, itu joget-joget dalam rangka apa? Betul. Ini yang dimanipulasi. Ada orang yang dengan sengaja, dan orang ini pasti orang pintar nih ya, menggabungkan berita 50 juta kenaikan tunjangan 50 juta diikuti dengan joget-joget. Ya, yang ada ekonya, ada uya-kuya, ada pokoknya anggota DPR di parlemen. Pas sidang tahunan kan. Pas sidang tahunan. Ternyata itu nggak ada hubungannya antara kenaikan tunjangan dengan joget-joget. Kita belakangan baru tahu tuh joget-joget karena ada lagu kan. Lagu diputar, dimainkan. Karena memang mereka mengundang kelompok musik ya. Kelompok musik dari Menhan ya. Dari Universitas Pertahanan. Main musik, lagu lokal ya, etnik ya. Daerah. Lagu daerah. Mereka berjoget-joget karena itu. Sebetulnya sih memang juga nggak pantas anggota DPR joget-joget. Tapi
sebetulnya nggak masalah. Iya. Tapi ketika itu dikaitkan, jebret begitu, marah orang. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak kesengajaan untuk membuat video itu, menggabungkan dua itu? Ada aja. Dan jangan lupa itu makanya mungkin salah satu rumah Ibu Sri Mulyani itu diserang, itu juga kebencian yang didasarkan atas video hoax itu. Bahwa yang Bu Sri Mulyani bilang bahwa guru adalah beban negara. Padahal kan itu ternyata hoax ya, hoax dipelintir, bukan sekedar AI gitu. Bukan sekedar dipelintir, tapi memang dibuat sebuah video yang sebetulnya beda dengan ucapan aslinya. Jadi ada sengaja dibikin. Sekarang pertanyaan kita adalah, itu adalah sesuatu yang kebetulan terjadi pada saat yang sama atau enggak? Saya yakin memang ada yang mengarrange itu. Sialnya, ya, kemudian Uya Kuya dan Eko kasih respons yang sama sekali nggak pantas. Iya. Ya. Yang Sahroni. Nanti dulu, ini dulu deh. Oh, ini dua dulu. Enggak, karena beda sama Sahroni. Oh, beda ini ya. Yang dua ini memang sembarangan ngomong. Jadi malah bikin apa sih, parodi. Iya, pengakuan Uya Kuya sendiri yang dia bilang bahwa ngonten anggota DPR joget. Dia bilang kita kan artis. Iya. Tapi itu sebenarnya bukan kalau pengakuan dia ya, itu bukan dalam konteks sekarang sebenarnya. Dia itu komentar di masa lalu. Tuh kan? Kalau pengakuan Uyanya ya. Sekarang kita percaya sama Uya lah ya. Jadi Uya itu video lamanya diambil lagi. Orang yang sama nggak dengan yang buat video joget-joget? Saya yakin sama. Makin panas. Kalau si Eko kita nggak tahu lah ya. Kemudian Sahroni itu ngomong agak panjang sebetulnya. Ya orang boleh nggak suka lah sama Sahroni. Saya juga nggak suka sama Sahroni. Tapi yang tampil di video tersebut sebenarnya potongan. Betul. Yang dibilang tolol itu. Itu tolol tuh kayak kita lagi ngomong, tolol gitu ya. Itu bukan tolol, bukan hanya itu yang dia bilang. Bukan ucapan ekspresif. Bukan ucapan ekspresif. Itu opini gitu. Opini itu juga opini yang ya nggak pantas sih, cuman itu dengan sengaja dikutip itunya aja. Iya nggak pantas. Kita juga menyayangkan. Kita juga menyayangkan. Artinya kan sebenarnya bisa digunakan istilah yang lebih soft gitu ya. Istilahnya kalian boleh menghujat dan lain sebagainya ya. Berlebihan lah. Kalau tapi karena dikutipnya sedikit itu tuh, itu bikin marah. Muncul pula si Nafa Urba. Itu entah kenapa si Nona itu bilang kemacetan itu kan. Yang dia bilang. Ya saya juga jauh macet dari Bintaro ke Senayan setengah jam ya. Itu juga. Tapi kan sebenarnya bukan sesuatu yang pantas membuat orang sedemikian marah. Tapi itu semua terjadi. Orkestrasi. Orkestrasi. Ya. Dan orang makin marah. Nah marahnya itu sebetulnya gini. Anda pernah lihat nggak video-video yang menunjukkan para mahasiswa ya, yang dari organisasi mahasiswa yang selama ini sudah kita kenal ya, yang menyatakan kita nggak mau ikut nih dalam gerakan ini. Anda pernah lihat nggak? Ada. Ya kan? Ada. Pernah. Ya, itu kan mengindikasikan buat kita bahwa para mahasiswa ini curiga ada sesuatu yang salah nih. Dalam gerakan ini, dan kami nggak mau terlibat ya. Itu barangkali ada yang mengingatkan, dek kalau yang ini jangan ikut deh, ini agak bahaya nih. Kan itu membuat kita sekarang jadi ngeh, pasti ada kekuatan yang besar di belakang itu semua. Betul. Nah sebentar, paling parahnya adalah yang tanggal saya lupa tadi 25 atau 28 yang Mas Afan. Iya lupa juga tanggalnya. Ya kan. Tapi kan yang membuat ini meledak ya itu. 25 itu hari Rabunya itu demonya ya. Demo pertamanya. Oh berarti setelahnya. Tapi demo pertama tuh orang masih ketawa-ketawa gitu. Ya itu kan yang teman-teman juga sampai pulang malam sampai rumah jam setengah 1. Itu 25 hari Rabu. Itu 25 ya. Ya orang udah marah sih, udah sebel gitu ngelihat bahwa mereka menduduki sampai stasiun segala macam kan. Ya udah ada, cuman belum meledak. Meledaknya ketika Afan ditabrak. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah penabrakan Afan itu adalah sesuatu yang natural, artinya alamiah, atau sesuatu yang direkayasa. Nah sekarang terbongkar nih cerita-cerita. Ya. Semula kan bayangan kita tuh dia naik motor, Iya. ini ada mobil si ini nih, mobil si polisi, rantis. Kalau motor lagi di bawah kan kelihatan dong dari belakang, ya kan? Ini dihajar motor itu dengan orang-orangnya, marah. Maka disitulah tuduhan polisi itu brutal, represif. Ya. Semula ya. Sekarang kan terbongkar nggak begitu. Sudah banyak yang, paling nggak beberapa lah yang saya lihat di video, yang mengungkapkan kesaksian, dan yang mengungkapkan ini bukan orang pemerintah ya. Betul. Ini orang-orang yang bahkan selama ini dikenal anti pemerintah, kritis terhadap pemerintah. Dia bilang Mas Afan itu didorong. Jadi mobil jalan, karena kalau kita lihat videonya memang para demonstran semua ada di pinggir kan. Di trotoar atau apalah ya. Di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalan kan. Mobil di tengah. Semua orang tahu jangan ada di tengah dong. Menghalangi mobil ini, mengancam jiwa mereka kan. Jadi mobil ini jalan. Nah, dalam versi yang disebut oleh para orang yang bersaksi sekarang itu adalah Afan itu juga di pinggir. Dia juga nggak naik motor. Didorong dia, jatuh ya. Ketika itulah dia dilindas. Ya karena kan maksudnya mobil sedang melaju. Iya. Dan memang susah kan ngelihatnya. Saya membayangkan si supir itu mungkin betul-betul tidak melihat bahwa ada orang tergeletak di depan. Karena posisinya udah jatuh. Karena posisi sudah jatuh. Walaupun ketika dia nabrak itu kan yang marahnya kan mungkin semakin polisinya melaju. Karena kan nggak kelihatan. Jadi ini misalnya gini, Anda lagi bawa mobil terus Anda merasa bahwa ban kita tuh menindas sesuatu. Ya. Kan satu-satu cara adalah untuk mengetahui apa yang menghalangi jalan kita harus keluar kan? Dan melihat dong. Ada apa nih? Nah, itu jadi nggak mungkin juga ya. Pasti menurut polisinya saya akan jadi korban. Menurut saya yang kita orang awam lah ya. Nggak mungkin ya. Adegannya itu emang mobil itu dikelilingi oleh para demonstran sudah. Betul, memang gini Bang, pihak yang nyopirin mobil itu memang harus disalahkan juga. Kenapa? Karena dia kenceng. Itu yang pertama. Tapi meskipun dia salah, juga ada oknum jahat lain yang kalau kita lihat dari video yang di atas gedung itu, posisi apa memang didorong. Gitu. Tapi sorry, saya akan bantah juga dengan soal kenapa dia kenceng. Kenapa? Dia lagi dikejar. Anda nih bawa mobil, kalau dalam pandangan saya ya, lagi-lagi ini pandangan awam ya. Anda bawa mobil, Anda lihat orang-orang di sekitar Anda mengejar Anda. What would you do? Pertanyaan kan itu. Kita melihat di depan tuh kosong. Kan kita pakai jendela gitu ya, ke depan kan kosong. Bahwa di jalan tiba-tiba ada orang yang mendorong, dan ini ingat ya, mobilnya tinggi. Ya, sehingga dia tidak dengan mudah melihat apa yang ada di bawah-bawah. Saya cuma ingin mengatakan saya nggak bilang itu nggak ada yang salah, tapi barangkali seharusnya tidak secepat itu misalnya. Iya. Kan sama aja dengan mengatakan harusnya kalau dia udah ngerasa ada blek di depan dia, dia ngerasa nih bannya tuh melindas sesuatu, ya lu mundur dong. Berhenti. Tapi saya paham. Taruhannya kan nyawa mereka sendiri. Iya, 7 orang. Iya. Oh, itu 7 ya, bukan 4 ya? 7 yang di dalam mobil. Tapi sekarang yang dianggap tertuduh, yang tersangka atau apa itu 2 orang itu yang bawa mobil di depan. Yang 5 tuh kayak anggota kan. Anggota di belakang. Ya. Jadi saya mau bilang ada sesuatu nih memang. Kembali ke cerita tadi. Sesuatu, dan polisi tentu saja menjadi penjahatnya di sini. Betul. Dituduh sebagai penjahatnya. Maka terjadilah rangkaian kekerasan demo berikutnya. Dan yang sangat mengherankan kan adalah demo-demo ini udah nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan kan. Jadi misalnya perusakan rangkaian halte yang tadi dikeluhkan oleh Warsa. Iya. Kalau Anda demonstran beneran, ini halte dipakai sama rakyat.
kan bukan dipakai sama polisi, Betul. bukan dipakai sama anggota DPR. Berarti niatnya udah jahat ya. Niatnya udah jahat. Pembakaran gedung DPRD yang di Makassar, yang menewaskan 3 atau 4 orang di situ. Ya. Siapa yang melakukan ya? Kenapa orang melakukan itu? Ya, bakar. Buat apa? Ya. Ini yang membuat kita sekarang curiga, atau banyak orang curiga bahwa ada sesuatu nih di belakang ini semua. Sementara polisi tampak sangat ragu-ragu untuk bertindak. Betul. Karena disalahin terus. Iya, iya. Oke, Bang Ade, saya setuju kalau ini dikonstruksi ya, atau ini di-arrange kata Bang Ade tadi. Bahwa kalau kita melihat ada banyak hal janggal, misalnya ada yang bawa las. Demo sempat-sempatnya dia bawa las. Bawa las. Bawa las. Las itu ya, yang buat motong itu ya. Mesin las itu loh. Ngapain? Iya. Ngapain dia? Itu kan nggak logis itu, tapi ada di sana gitu loh. Jadi ngapain dia? Ya mau rusuh tadi tujuannya. Oh, iya. Kemudian ada lagi ngelas ini pagar kali pagar, ya. pagar. Ya. Ada yang bawa molotov. Iya. Kalau kita bayangkan ini ada driver ojol, kamu narik terus ikut demo, masa sempat-sempatnya kamu bikin bom molotov? Dan gitu. buat apa? Dan buat apa gitu loh. Nah, itu kan sudah menunjukkan kejanggalan tadi. Kemudian ada lagi kembang api atau apa istilahnya itu? Petasan. Gitu. Dan itu nggak habis-habis, Bang. Kalau nggak ini juragan petasan yang datang ngasih, nggak mungkin kan? Iya. Gitu loh. Jadi memang Anda mau bilang ini apa? Biaya. Memang ada pemodal gitu. Nah, dengan tidak langsung, aduh, mahal loh Bang, petasan yang itu berapa tuh satu? Oh iyalah. Saya nggak tahu berapa harganya, cuman ya mahal. Mahal. Itu nggak habis-habis. Per satu itu tuh sekitar 50 ke atas, 80, 80, 150 Ribu. Iya, satu lonjor itu kan? Satu lonjor. Tergantung gede Ukuran. kecilnya ya, ukurannya gitu. Kalau yang kecil-kecil itu sekitar 50-an lah. Iya. Biasanya satu ini ya, maksudnya isinya 5 gitu. Iya. 6. Iya, dan dia nggak mungkin cuma bawa satu kan? Iya. 10 aja, kalau yang 50 aja udah 500. Iya. Saya aja artinya yang kalau udah kerja, yang udah kerja mau nyalain kembang api, sayang banget gitu loh. Apalagi tuh nggak ada habisnya, terus aja lanjut. Iya. Bisa dibayangkan kalau nggak dikonstruksi, nggak ada orang yang sengaja merancang dan membawa barang itu ke situ, nggak mungkin terjadi gitu. Iya. Jadi memang kejanggalan-kejanggalan itu kita Dan ini tidak terjadi di satu kota. Betul. Kalau nggak salah disebut ada 9 kota kan? Iya. Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Solo bahkan ya kan? Iya. Dan beberapa lainnya. Iya. Jadi rasanya nggak berlebihan kalau orang bilang pasti ada ini bohirnya nih. Nah, terkait bohir ini Bang, ada yang mengait-ngaitkan dengan geng Solo. Ada yang bilang gitu. Ini memang kalau kita kan nggak masuk akal ya. Tapi ada bahkan teman saya yang dulu maksudnya, itu sampai percaya teman saya yang dulu yang sekarang udah nggak berteman. Artinya bahwa narasi mereka kalau kerusuhan ini didanai bahkan dikawal oleh geng Solo. Bahkan Riza Khalid itu bagian dari geng Solo kata mereka. Riza Khalid itu geng Solo. Dan tujuannya adalah kalau bisa dibikin chaos, terus Prabowo dimakzulkan, Gibran naik. Betapa absurd imajinasi mereka, dan itu terjadi Bang sama mereka Bang. Ini gimana Bang? Mereka percaya itu. Mereka percaya itu. Gimana Bang? Saya boleh nggak niru Syahroni? Apa tuh? Allah. Kayak. Menurut saya ya kelewatan lah. Ya. Kalau menganggap geng Solo di belakang ini semua, saya harus meragukan loh orang yang ngomong gitu. Saya mendapat satu tulisan dari Edi Mulyadi, Pak. Edi Mulyadi ya. Itu anti Jokowi kan? Iya, yang nulis tentang itu juga. Bahwa ini geng Solo. Iya. Tujuannya tadi itu. Iya, apa namanya, ininya pokoknya yang tujuannya ya Gibran naik. Ini sederhana aja nih ya. Gimana Bang? Kalau ini sampai betul-betul meledak menjadi gerakan masyarakat yang luas, terjadi penumbangan DPR, kan serangannya DPR nih, bukan ke arah Prabowo kan? Iya. Ya. Yang paling akan dihabisi siapa? Justru geng Solo. Saya nggak mau lah menggunakan istilah geng Solo. Pasti adalah orang-orang kan membenci Jokowi, membenci Gibran dan seterusnya kan? Ya. Yang kehilangan
yang akan kehilangan banyak tuh ya mereka. Betul. Kalau gerakan ini meluas. Ini kan gerakan-gerakan yang kalau ditanya gitu. Ya memang nggak semua sih, tapi biasanya ada yang menambahkan sebuah agenda gulingkan makzulkan Gibran, adili Jokowi. Yeah. Jadi kita udah tahu gerakan-gerakan ini gerakan-gerakan anti Jokowi dan Gibran. Yeah. Kenapa dikatakan gerakan ini adalah gerakan untuk memenangkan Gibran? It doesn't make sense. Justru tuh yang jadikan pembenaran, Bang. Awalnya tuntutan masyarakat itu adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kenapa kok sekarang berbelok? Ini tandanya. Ini ulah geng Solo. Itu, Bang. Narasi mereka begitu. Ya, saya sebagai orangnya pendukung Jokowi akan bilang, Jokowi itu tidak pernah punya track record melakukan hal semacam itu. Dia ini, ya barangkali karena ini bias saya ya, dia itu negarawan menurut saya. Begitu juga dengan Gibran. Ya, Gibran yang bertemu dengan Ojol kan kemarin. Ya. Ya, ada bantahan. Dia bukan bagian dari kami, kata organisasi ojol tertentu kan. Iya. Ya emang apa masalahnya? Tapi udah dibantah sama perusahaannya. Itu memang memang driver ya. mereka. Jadi yang ngomong bahwa itu bukan dari kami itu siapa? Ya oknum-oknum di jalan ya. gitu loh. Nah, hal semacam itu. Ya. Ya. Gibran nih apa untungnya gitu menjadi orang yang berada di belakang upaya menggulingkan DPR ini. Ya. Pak Jokowi itu orang, saya harus bilang dia orang baik. Dia tuh nggak ada tipe-tipe yang kayak kita mobilisasi masyarakat untuk melawan, misalnya dulu melawan PDIP gitu, nggak mungkin. Ya. Nah orang-orang gimana? Ya maksudnya gini, setelah nggak jadi presiden, Pak Jokowi itu bukan ketua partai, gitu, bukan juga punya artinya bukan organisasi, nggak punya organisasi massa. Bukan tokoh berasal dari misalkan dari apakah itu mantan kepolisian, mantan tentara yang memang punya struktur, kan enggak gitu. Jadi enggak bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, Muhammadiyah enggak ada artinya enggak punya sumber daya untuk menggerakkan sedemikian besar. Mungkin ketika dia presiden mungkin gitu. Tapi sekarang kalau sekarang gitu. Paling-paling yang dekat sama dia PSI, partai kecil, ya kan? Kan mentok-mentoknya cuma di situ. Anda tuh berpikir Jokowi dengan Riza Khalid, ayolah. Maksud saya ya jangan bodoh-bodoh banget loh kalau nuduh-nuduh. Dan begini. banyak yang percaya loh narasi semacam ini. Ya mungkin yang ngomongnya sangat meyakinkan kali ya. Ya, nggak, saya tahu juga ada bahwa ini beredar. Cuman buat saya, ya Allah ya Tuhanku, lu ngapain misalnya sama aja dengan bilang bahwa Jokowi bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Kan absurdnya tuh level nggak mungkin lah. Masa Anda percaya sih? Makanya. Ya. Jadi satu sisi suka dikatakan sebagai orang yang pelongo yang tidak punya ini, tapi dianggap sebagai punya kekuatan besar, seorang dewa yang merencanakan menggerakkan masyarakat untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa. Orang yang sama gitu, kelompok yang sama gitu. Geng Solo itu luar biasa berarti. Enggak lah, geng Solo tuh, istilah geng Solo itu sendiri menurut saya itu berlebihan yang dibuat, memang dikonstruksi untuk misalnya paling apa yang dia akan masukkan di situ adalah ada Pak Sigit, Listio Sigit, geng Solo ya. Datang dari mana juga itu nggak jelas. Bahlil. Terus ini Kapolri bukan siapa? Mendagri Pak Tito gitu kan. Terus ada beberapa mungkin Bu Sri Mulyani gitu ya. Ini juga dulu Menteri BUMN Erick Thohir. Bukan dulu dong, Erick Thohir. Sekarang juga masih ya? Masih. Kamu gak mengikuti ya? Dia ketua PSSI gitu. Dia cuma ingat PSSI-nya aja. Ya itu, semua itu dianggap geng Solo. Itu datang dari mana ide geng Solo itu? Nah kalau geng Solo, kenapa rumah Sri Mulyani yang diamuk? Benar. Ini logika dari mana? Kalau ini geng Solo, Sri Mulyani harusnya selamat. Katanya dia geng Solo kan? Kan geng Solo. Kok dia juga diserang? Saya kemarin muncul meme. Seolah-olah saya ada alamat saya, ada email saya segala macam. Seolah-olah saya menantang orang. Lah saya kan orangnya Jokowi. Kok juga jadi sasaran serangan? Makanya. Ya. Untungnya enggak ya. Untungnya enggak terjadi apa-apa. Tapi benar, saya mau bilang bahwa narasi bahwa di belakang ini ada geng Solo
yang tujuannya adalah menaikkan Gibran. Ayolah, Gibran itu kan pemakzulan dilakukan lewat DPR konstitusional tuh, ke DPR. Ya bahwa orang DPR ternyata bilang belum baca, itu kan soal lain ya. Ya, tapi ya udah, kalau kalian nggak suka sama Gibran, ya lakukanlah itu melalui jalur yang semestinya konstitusional. Tapi memang saya melihat, saya terpaksa nggak bisa melepaskan apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi selama setahun terakhir, yang antara lain diwarnai oleh serangan terhadap Jokowi terus menerus, serangan terhadap Gibran terus menerus, serangan terhadap Kaisang terus menerus, bahkan terhadap PSI terus menerus kan? Ini semua bagian dari skenario yang sama, ya. Nah sekarang kan sebagian mengatakan, wah ini adalah kerjaannya militer nih. Ada yang bilang gitu. Karena ada yang bilang ini kan, bahwa ini untuk agar darurat militer diberlakukan di Indonesia. Ini kenapa itu Bang? Ada narasi semacam itu? Namanya kan harus bangun narasi. Tujuannya apa? Saya rasa ya lebih ke arah, lagi-lagi saya akan katakan, ini argumennya argumen yang sebetulnya juga masuk di akal. Ya, bahwa militer itu selama masa Jokowi mungkin merasa dipinggirkan oleh Pak Jokowi kan. Begitu datang eranya Pak Prabowo, nah ini kan militer nih, sesama militer nih. Ayo dong, militer. Dan sudah terbukti selama ini sebetulnya ada begitu banyak posisi diberikan kepada militer. Ada RUU TNI kan. Betul. Yang memungkinkan itu. Ya itu kan udah cukup sebenarnya. Ya kan. Artinya militer kembali, mungkin nggak kembali dui fungsi, tapi sebenarnya nggak dipinggirkan seperti di masa Jokowi. Memiliki peran. Ya. Orang-orang di pemerintahannya Pak Prabowo juga ada orang-orang militer kan. Ada orang senior seperti Pak Syafri Samsudin. Menhan. Udah ada di situ. Jadi dalam pandangan saya sih, militer udah nggak perlu lebih dari itu. Sudah dapat kok jatahnya sekarang ini. Kalau mau digunakan istilah jatah ya. Tentu aja ini sebenarnya istilah yang terlalu menyederhanakan. Tapi maksud saya adalah, pertama, kenapa itu dilakukan? Saya rasa ya karena di dalam skema ini memang militer tuh merasa dia disingkirkan, dia ingin mengambil alih posisi-posisi yang selama ini sudah dipegang oleh apa yang dikenal dengan parcok. Parcok, betul. Partai itu coklat. Selalu digunakan, Pak. Kan selalu digunakan. Yang salah tuh polisi. Parcok. Dan ini ada kemungkinan polisi juga hendak dibenturkan dengan TNI, Bang. Iya. Dengan kasus ini. Bang Ade setuju itu, Bang? Setuju. Ya. Karena itu saya mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa ini ada soal TNI dan macam-macam, saya mengatakan bahwa itu emang ada upaya bagian dari skema ini, antara lain adalah udah menyalahkan geng Solo, menyalahkan Jokowi, tapi yang paling penting menyalahkan polisi. Polisi ini sumber malapetaka di Indonesia gitu ya. Plus satu lagi, kalau polisi bisa disingkirkan, jangan khawatir, ada tentara yang akan mengambil alih kekuasaan di keamanan ya. Keamanan akan sepenuhnya dikuasai, dan tentara juga akan kembali menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan ya. Termasuk ini seperti sebuah skema untuk menunjukkan bahwa udahlah, politik sipil di Indonesia itu nggak perlu dipertahankan. DPR-nya memang maling. DPR itu memang joget-joget gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini akan berarti nanti ke depannya akan terjadi perubahan dalam sistem kepartaian di Indonesia. Tapi intinya ini adalah sebuah upaya untuk mendelegitimasi ya, sipil politik sipil kita. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda yang lebih penting ini adalah, apakah benar ada upaya untuk mengadu domba militer dan polisi di Indonesia? Mau tidak mau melihat apa yang terjadi, saya duga itu benar. Harus dibenturkan. Harus dianggap seolah-olah militer itu mengancam polisi. Ya, harus dibuat orang tuh merasa bahwa polisi emang yang jahat, yang baik itu tentara. Ya. Ini yang saya rasa dengan sengaja dibuat. Oke, tapi saya lihat Pak Prabowo itu sekarang ini sudah bisa merasakan, mengidentifikasi bahwa ini ada kalangan-kalangan di sekitarnya
yang berusaha membenturkan militer dan polisi ini. Makanya turun perintah untuk bertindak tegas itu ya. Bertindak tegas. Kalimatnya itu adalah polisi dan militer ya diminta untuk bertindak setegas-tegasnya. Ya. Ya, ini kayak memberi otoritas bagi polisi. Gini deh, kalau itu kerusuhan udah semakin parah, Anda nggak cukup hanya bisa menggunakan gas air mata itu. Gunakan peluru karet. Peluru karet itu otoritasnya tentara. Peluru karet itu tidak membunuh ya, tidak mematikan. Jadi tembak untuk barangkali belum. Polisi kan juga bisa, Bang. Punya wewenang itu. Sorry, polisi maksud saya. Iya. Polisi boleh menggunakan peluru karet. Bisa menembak. Bahkan kalau perlu dalam keadaan paling darurat, kalau terdesak ricuh, mengancam, menghancurkan, ya seperti misalnya kasus DPRD Makassar itu kan, yang sampai akhirnya 3 orang tewas. Kalau perlu tembak. Nah, tembak pakai peluru tajam tuh nggak mesti tembak mati. Tembak tuh bisa tembak ke atas, bisa tembak ke tanah, bisa tembak yang kaki misalnya, yang melumpuhkan. Yang paling maksimal adalah memang bisa sampai menewaskan. Ya kita harapkan itu tidak terjadi. Jangan terjadi. Tapi sebenarnya polisi punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, kalimat Pak Prabowo memang tidak pernah secara tegas mengatakan tembak saja, enggak. Alhamdulillah kita bersyukur presiden kita itu enggak seperti itu. Tapi dia menggunakan istilah yang menurut saya penting. Tindakan yang setegas-tegasnya. Artinya maksimal tegas. Nah, saya rasa akhirnya Pak Prabowo juga udah merasa bahwa ini harus diselesaikan nih. Saya duga orang-orang yang berada di pucuk pimpinan pemerintahan, artinya setelah Prabowo mungkin ada Panglima TNI, ada Pak Polri, ada Menteri Dalam Negeri. Saya rasa ini semua sudah dikonsolidasikan dan dikatakan kita nggak akan biarkan gerakan-gerakan ini terus berkembang. Dan karena itulah sekarang Prabowo saya rasa merasa cukup tenang untuk berangkat ke Tiongkok ya. Kalau nggak salah. Iya. Kan dia sekarang tidak berada di sini. Karena dia udah merasa semuanya terkendali. Semua sudah terkendali. Mudah-mudahan. Oke, Bang Ade, Mas Warsah, kita udah diperingatkan berkali-kali. Kita diperingatkan ya? Waduh. Kita akhiri sampai di sini. Ya. Bang Ade, Mas Warsah, terima kasih. Penonton Ceroko TV, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.